Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang orang tua selalu berdoa untuk anaknya yang terbaik bagi kehidupannya. Tapi tahukah sebenarnya terdapat waktu istimewa untuk berdoa? Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya andalkan dipergunakan sebagai mungkin untuk memperbanyak doa. Terdapat cara mendoakan anak ketika sujud terakhir pada saat sholat. Simak penjelasannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang maha hidup. Kedua, Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang maha berdiri sendiri. Dan ketiga, Birahmatika Astagis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagis. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Berdoa tentu boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, diamlah beberapa detik lalu baca tasbih, sujud disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya lanjutkan sholat sampai selesai. Sahabat yang beriman, demikianlah cara mendoakan anak saat sujud terakhir. Dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan, amalkanlah terus-menerus sampai doa terkabulkan. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, naga, makhluk mitologi paling terkenal di dunia. Seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Di Eropa, naga selalu dilambangkan sebagai makhluk yang jahat. Namun bagi masyarakat Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Begitu besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk ini, sehingga kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka. Tidak hanya di dunia ini, bahkan di alam goib, ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa di surga dan istana iblis. Kenapa kita berani mengatakan ular yang berada di alam goib adalah naga? Sebab dikisahkan dahulunya ular di surga memiliki kaki yang berkesesuaian dengan naga yang juga memiliki kaki yang diyakini mitologinya oleh penduduk dunia. Ular naga di surga dan di istana iblis. Ular naga dahulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga, memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis, maka terusir di surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata dan dihilangkan kakinya oleh Allah. Dan ada yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Satu, dalilnya ular naga dulunya adalah makhluk surga. Diriwayatkan dari As-Sudi, dari Abi Balik, dari Abi Sholih dan Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdi, dan dari Ibnu Mas'ud, dan dari banyak sahabat Nabi SAW berkata,
Tatkala Allah Azza wa Jalla berkata kepada Adam, "Tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang banyak lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim." Iblis berupaya untuk masuk menemui mereka berdua di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Lalu muncul seekor ular yang memiliki 4 buah kaki seperti layaknya onta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Iblis membujuk ular itu agar mau memasukkannya ke dalam mulutnya sehingga ia membawanya bertemu dengan Adam. Ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya, sementara mereka tidak mengetahui tatkala Allah menghendaki suatu perkaranya. Iblis itu berbicara melalui mulut ular itu, sementara Adam tidak memperdulikannya. Waktu iblis pun keluar menemui Adam dan mengatakan, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi dan kekuasaan yang tidak sirna?" Dia mengatakan lagi, "Maukah aku tunjukkan kamu sebuah pohon apabila engkau memakan darinya, maka engkau akan jadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya." Iblis pun bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya menasihati kalian berdua." Sungguh iblis menginginkan dengan itu agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya. Iblis telah mengetahui bahwa mereka berdua memiliki aurat setelah membaca kitab malaikat. Adam tidak mengetahui perihal ini. Adam enggan memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi Hawa mendekati pohon itu dan memakannya, kemudian dia berkata, "Wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku." Dan tatkala Adam memakannya, maka tampaklah aurat mereka berdua dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun surga. Tariku Rasulullah Wallahul Muluk, juz 1 halaman 28. Abdur Rajak dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu dia berkata kepada ular, 'Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkanku ke dalam surga.' Maka ular itu membawa iblis di antara 2 taringnya lalu masuk ke dalam surga. Tadinya ular ini berjalan dengan 4 kakinya, lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya." Ibnu Abbas berkata, "Maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatkannya. Pendamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah itu." Luqtul Marjan fi Akhmalil Jan, Imam Suyuti. Dua, dalilnya ular naga akhirnya menjadi makhluk penjaga istana iblis. Iblis memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular karena jasanya yang pernah diberikan di langit yang telah membantunya untuk bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut diletakkan sebagai yang dekat dengan iblis di istananya, dan ular terkuat di dunia ini adalah ular naga. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah, dari Ali, dari Abu Nadroh, dari Abu Said bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyadah, "Apa yang kamu lihat?" Dia menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyadah adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah yang memiliki kasyaf syaitani, yang matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis karena kekeramatannya. Para sahabat bahkan sampai menganggap Ibnu Sayyadah ini adalah Dajjal. Ibnu Sayyadah dalam hadis pernah diuji oleh Rasulullah kasyaf syaitaninya. Karena memang Ibnu Sayyadah adalah salah satu kahin atau dukun, maka dapat melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Bahkan karena berjasanya ular naga bagi iblis, tidak segan para jin untuk merubah diri mereka menjadi ular di setiap kesempatan ketika bertasyakul atau beralih rupa. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya, sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat Tabarani dan sanad yang sahih.
Bahkan ada agama Hindu, seorang dewa bernama Siwa memiliki khodam berupa ular. Dan banyak sekali praktisi ilmu esoteris baik yoga, prana, reiki, tenaga dalam, merpati, putih dan lain-lain yang mengolah kundalini yang tidak lain adalah Dewi Ular untuk kesaktian mereka. Sahabat yang beriman, dan sangat disayangkan sekarang ini, ular banyak sekali diagungkan di dunia ini, bahkan banyak menjadi simbol-simbol ilmu bela diri, simbol keberuntungan. Gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah, keramik, dijadikan merek dagang, dibuatnya patung. Padahal ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dikutuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.